Cek, cek. Oke. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama kami, kelompok 2. Ih, tapi bosen ya. Presentasi gitu-gitu aja. Coba kita ubah, biar sedikit lebih menarik. Nah, ini dia sebuah langkah dari mereka yang bosan ditindas oleh keadaan. Ini adalah sebuah pergerakan dari mereka yang sudah dicap buruk sebagai generasi mageran. Nah, untuk kalian nih yang mau mencari cemilan tapi bingung mau beli apa ya? Bakso pedas neraka. Wow, dari namanya juga nih ya, udah tercengang. Makanan pedas memang terbaik saat matahari sedang panas terik biar enggak liur nih. Nah, di masa pandemi kayak gini nih, buat kalian yang hobinya cuma nonton drakor, nonton FTV juga ada juga ya yang WFH. Nah, kita bakal temenin sama cemilan asik dan juga enak, yaitu banana COVID-19. Selain enak juga sehat, guys. Wah, selanjutnya ada kuah asinan mancuy ini ya. Buat kalian yang rindu cita rasa daerah, ini pokoknya mantap banget, cocok banget. Makanan lokal juga terbaik nih buat kalian kaum milenial. Sebentar nih, tapi bagaimana ya jika ada cemilan yang cocok di segala situasi? Tara, kami sajikan untuk kalian semua guys. Ini pokoknya kabar gembira ya. Sebuah cemilan dengan kecocokannya untuk temani dalam segala situasi yang baik ataupun merepotkan. Produk apa itu? Penasaran kan kalian? Oke guys, cekidot. Dengan dilihat dari situasi saat ini yang dimana manusia kembali ingin merasakan sensasi zaman dulu seperti Warkop DKI yang di remake, style anak muda yang Back to 70 dan Bohemian Rhapsody yang dibuat filmnya. Kami menemukan peluang untuk membuat sebuah produk zaman dulu dibumbui rasa modern tanpa menghilangkan sensasi zaman dulunya. Ya, produk kami adalah telur gulung. Sebuah jajanan yang dulu banyak bisa ditemui di depan sekolah-sekolah ataupun alun-alun kota. Dengan kandungan protein yang tinggi, telur akan membuat alternatif jajanan yang dicari karena selain murah dan juga sehat. Telur gulung yang akan kami buat juga akan mementingkan varian rasa yang beragam. Seperti nama produknya yang akan merupakan plesetan dari terorisme menjadi telorisme. Dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang gempar-gemparnya akan kebersihan dan kecantikan, kami akan merancang bagaimana kemasan akan dibuat seunik mungkin, agar produk kita dapat mencuri perhatian lebih. Tapi bagaimana jika sebuah telur yang mengandung vitamin A, E, D, protein, zat besi, vitamin B12 yang dipadukan dengan cabai, coklat, dan green tea? Emang enak? Masa manis sama asin disatuin? Aneh banget. Gak cocok dong rasanya. Wow, tahan dulu. Sekarang ke segmentasi, yaitu ada survei. Dengan survei yang telah kita lakukan, populasi sebanyak 2.512 penduduk dapat diambil sampel sebanyak 174 penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 115 orang, perempuan sebanyak 59 orang. Lalu sebanyak 33 penduduk berumur kurang dari 20 tahun tertarik untuk membeli telur gulung ini. Sebanyak 137 penduduk berumur dari 20 sampai 30 tahun tertarik untuk membeli telur ini. Sebanyak 3 penduduk berumur 30 sampai 40 tahun tertarik membeli telur ini, dan sebanyak 1 orang penduduk berumur di atas 40 tahun tertarik untuk membeli telur ini. Lalu targeting dari penjualan kita adalah mereka yang memiliki umur 20 sampai 30 tahun sesuai dengan hasil dari segmentasi yang diperoleh. Selain itu, ada hal yang dimiliki para pemuda atau pemudi di umur 20-30 tahun, yaitu rasa ingin tahu. Dengan telur yang dicampur coklat atau green tea, tentu ini adalah hal yang baru terjadi. Karena itu kita memanfaatkan rasa ingin tahu para pemuda untuk dapat memasarkan produk ini. Positioning. Posisi yang kami pilih untuk produk kami adalah leader. Kenapa pemimpin? Kenapa leader? Karena produk kami akan menjadi yang pertama berhasil mencampurkan telur dan coklat menjadi makanan yang layak untuk dikonsumsi, bahkan layak dibeli. Diferensiasi pasar melalui head to head berdasarkan kemasan. Produk lain hanya menggunakan plastik yang dinilai berbahaya.
Sedangkan telorisme menggunakan kemasan cup yang cantik. Berdasarkan rasa, produk lain hanya menggunakan saus pedas. Sedangkan telorisme menggunakan saus inovatif seperti saus coklat dan juga green tea. Berdasarkan kebersihan dan kesehatan, kebersihan tidak terjamin karena saus yang dipakai biasanya saus abal-abal dan plastik saja sudah mengandung zat berbahaya. Kebersihan dan kesehatan terjamin karena cup akan direndam air panas terlebih dahulu. Berdasarkan pembelian, produk lain harus keluar rumah karena produk hanya dapat dibeli offline. Sedangkan telorisme dapat dibeli secara online dan tinggal tunggu di rumah. Analisis SWOT. Kita lihat kekuatan. Pertama, bukan produk baru sehingga masyarakat tidak perlu ragu. Kedua, produk dengan kandungan protein yang tinggi. Ketiga, harga yang terjangkau. Kelemahannya, yang pertama, produk yang tidak bisa didiamkan lama. Yang kedua, produk yang sudah banyak dipasarkan. Opportunity. Yang pertama, produk dapat dibeli secara online di kota yang sama di tempat produk dijual. Yang kedua, produk yang dibuat menggunakan kecanggihan teknologi. Yang ketiga, makanan yang praktis dan siap saji untuk masyarakat. Yang keempat, trade. Terdapat banyak jajanan serupa, terdapat banyak jajanan siap saji lainnya. Pihak mengenai masakan siap saji dengan masalah obesitas. Marketing mix. Tempat yang kami pilih jika offline untuk memasarkan produk ini adalah wisata kuliner Purwakarta karena banyak pendatang dari luar kota untuk melihat air mancur Sri Baduga. Jika online, bisa memesan di Instagram, Facebook, Gojek, dan lain-lain. Untuk harga, dibanderol dengan harga 12.000 per satu porsi, isi 7 tusuk telur semua rasa. Produk, telur gulung dengan varian rasa manis dan pedas diwadahi cup yang cantik. Promosi, kami mempromosikan melalui sosial media karena biaya yang murah dan juga gerobak yang berkilau untuk menarik perhatian pelanggan wisata kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai industri pesaing. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih, pesaing itu apa sih sebenarnya? Dalam industri pesaing itu adalah perusahaan yang memiliki atau menghasilkan produk yang mirip atau mungkin hampir sama dengan produk yang kita keluarkan. Nah, di saat ini kami memilih ada 2 kandidat pesaing kuat dan pesaing yang bisa dikatakan kurang kuat mungkin ya, atau lemah lah. Nah, untuk pesaing yang kuat, kita memilih produk cilok, sedangkan yang kurang kuat atau lemah itu produk sosis. Analisanya begini, varian cilok paling banyak pada isiannya. Untuk toppingnya sendiri cukup terbatas dengan harga yang relatif murah. Untuk sosis dengan rentang harga yang relatif lebih mahal, peminatnya bisa dikatakan lebih rendah dibandingkan cilok. Nah, untuk generasi milenial, jajanan tradisional yang dikemas ulang menjadi kekinian pastinya terlihat lebih menarik. Nah, peluang inilah yang kami ambil untuk produk telur gulung kekinian dengan varian topping yang saya yakin akan membuat Anda terkejut. Kalau peta persepsinya sih, telorisme jelas ada di kualitas yang tinggi, tapi dengan harga yang murah. Berbeda dengan sosis bakar. Untuk satu porsi, mungkin telorisme dan sosis bakar ini mempunyai harga yang sama ya, sekitar 12.000, tetapi telorisme ini mempunyai 7 tusuk dalam satu cup, sedangkan sosis hanya mempunyai 1 tusuk dalam satu porsi. Jadi sama-sama tinggi, tapi ya sosis lebih mahal, gak cocok buat orang-orang yang HP-nya gak punya dark mode-nya kan. Terus ada pesaing yang lain yaitu cilok. Emang sih harganya ekonomis, tapi ya gitu, kualitasnya teh standar. Ada juga yang ciloknya teh gak enak gitu. Terus batagor dan roti kukus mahal sih, batagor teh mahal. Apalagi batagor yang di kafe-kafe kan, atau yang di mall-mall. Ya gila gitu, satu porsi bisa nyampe 20.000, tapi ya ada yang gak enak gitu bumbunya tuh. Terus yang terakhir roti kukus, nggak usah disebutin lah, roti kukus ini bisa harganya 10 ribuan gitu, padahal cuma roti doang kan, sama keju yang gak ada mereknya lah. Strategi pemasaran yang dipilih oleh kita yaitu imitator.
Jadi kita tuh meniru beberapa hal nih ya, kan dari pendahulu-pendahulunya ada nih, udah ada. Jadi kita tiru beberapa, tapi kita bedain dari sausnya yang manis seperti coklat dan green tea. Terus biasanya kan kalau telur-telur gulung yang lain tuh kan pakai plastik ya, jadi kalau bahasa Sundanya mah barecetan ke baju. Nggak enak juga kan, apalagi kalau kita mau bawa telur gulung buat ngapel ke rumah doi kan, nggak enak aja gitu kalau pakai plastik. Jadi kita pakai cup, selain cantik juga enak lah buat dilihat sama orang lainnya. Terus strategi promosi yang kita pakai tuh yang pertama nih ya, kita pasti ikuti perkembangan zaman kan, jadi kita pakai media sosial juga karena orang-orang tuh udah nggak merhatiin lagi lah gitu, kayak brosur-brosur yang ditempelin di tiang listrik kan, kayak badut ulang tahun ataupun sedot WC. Jadi kita pakai media sosial aja supaya kita juga bisa lebih luas lah jangkauannya. Yang kedua itu menggunakan selebgram lokal di Purwakarta. Jadi kan udah ada ya bahasa-bahasa endorse gitu, endorse dari orang-orang yang mempunyai banyak follower atau banyak pengikut. Jadi kita bakal sewa atau nggak sewa sih, kayak intinya memakai jasa mereka lah buat memasarkan produk kita juga. Yang ketiga menggunakan hubungan masyarakat, kayak kita door to door atau enggak teman ke teman gitu kan. Oh ya, buat media sosialnya nanti bisa kita lihat di beberapa slide akhir aja ya. Buat strategi distribusinya, ini yang pertama, kalian ya calon konsumen melakukan order. Di mana sih? Di IG kami @telorisme untuk mengetahui apa aja sih yang tersedia. Yang kedua, pesanan kalian diproses oleh tim-tim kita, tim telorisme. Yang ketiga, delivery kan. Kalau untuk kalian yang pengen COD ataupun mau diantar langsung ke rumah, bisa tenang aja gitu. Kita kan mempunyai SOP yang ketat sih kebersihan dan kesehatannya, apalagi buat situasi pandemi kayak gini. Jadi nggak ada lagi gitu kita ngebuat makanan tapi kuku kita item-item kotor gitu. Pesanan Anda diterima, kalian bisa melakukan pembayaran bebas nih. Kalian kalau nggak ada uang cash, atau jadi nggak ada alasan kalian nggak ada uang cash gitu kan, kalian bisa pakai e-money, bisa pakai transfer, OVO atau yang lain-lain gitu kan. Dan yang terakhir, silakan menikmati gitu, dan juga jangan lupa kasih masukan yang baik, dan juga silakan aja gitu kalau kalian mau ada saran.